Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang sudah masuk di pertemuan kelima di tema ketiga ini. Nah, di pertemuan kelima dan keenam itu adalah pertemuan terakhir kita selama di tema 3. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan kelima dan keenam, kita akan belajar melengkapi kalimat dan cerita rumpang sederhana. Apa itu kalimat rumpang atau cerita rumpang, Ustazah? Kalimat rumpang adalah kalimat yang masih belum lengkap, jadi masih ada beberapa kata yang kosong. Sementara cerita rumpang sederhana juga seperti itu, masih ada kata yang kosong, jadi belum lengkap ya teman-teman ceritanya. Nah, teman-teman bisa memperhatikan pada penjelasan Ustazah berikut ini. Lengkapi kalimat rumpang berikut. Nah, ini adalah contoh kalimat rumpang, teman-teman. Jadi, masih ada beberapa kata yang belum lengkap, sehingga ketika kita membaca kalimat tersebut, masih tidak tahu maksudnya bagaimana. Contohnya, Paman Tono ... sampah. Nah, maka dari itu nanti kita akan belajar melengkapi kalimat rumpang tersebut. Kalau di sini seperti di gambar, Paman Tono ... sampah. Kira-kira Paman Tono itu sedang ngapain ya? Ya, betul. Paman Tono itu sedang membuang sampah. Nah, kata membuang di situ sudah Ustazah tuliskan ada beberapa huruf yang hilang. Nah, kira-kira untuk kata membuang setelah M hurufnya apa ya? Ya, E. Kemudian bu. Sebelum U hurufnya adalah B. Membuang. Nah, setelah U hurufnya adalah A. Kemudian yang terakhir paten NG. Nah, ini adalah paten eng ya. Jadi kalau paten eng itu hurufnya N dan G. Jadi kata membuang hurufnya adalah MEMBUANG. Membuang. Nah, jadi Paman Tono sedang membuang sampah. Berikutnya, ada kalimat rumpang lagi. Silakan bisa dilihat juga seperti yang ada di gambar. Bulina ... ikan. Nah, kira-kira itu gambar apa ya? Nah, ini dia. Ada kata yang hurufnya masih belum lengkap. Yuk kita lengkapi bersama-sama ya. Nah, kira-kira Bulina sedang ngapain itu? Iya, sedang menggoreng ikan. Kata menggoreng setelah M hurufnya E. Kemudian setelah N berarti G. Go. Setelah G hurufnya adalah O. Kemudian re. Setelah R hurufnya adalah E. Dan yang terakhir adalah G. Menggoreng. Jadi Bulina sedang menggoreng ikan. Nah, teman-teman nanti bisa bebas ya. Misalnya kalau mau melengkapi kalimat rumpang berdasarkan gambar, teman-teman bisa menuliskan Bulina memasak ikan. Boleh ya. Yang penting sesuai dengan gambar tersebut. Selanjutnya, nah coba perhatikan. Kira-kira ibu sedang ngapain ya? Ibu ... baju. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut apa ya yang benar? Betul, menyetrika. Jadi, ibu menyetrika baju. Kata menyetrika setelah M hurufnya E. Nye. Setelah N, Y. Tri. Nah, sebelum R hurufnya adalah T. Kemudian setelah R hurufnya I. Dan yang terakhir K. Setelah K hurufnya adalah A. Menyetrika. Jadi kalau sesuai dengan gambar, ibu menyetrika baju. Gitu ya teman-teman. Jadi tetap ketika melengkapi kalimat rumpang itu disesuaikan dengan gambar yang ada ataupun disesuaikan dengan kalimat rumpang yang ada. Jadi bebas tetapi harus tetap sesuai dengan apa yang dimaksud pada kalimat tersebut. Berikutnya. Nah, ada dua anak yang sedang bermain apa ya? Di situ kalimat rumpangnya Leo dan Ricky bermain ...
kira-kira mereka sedang bermain apa ya? Betul, mereka sedang bermain basket. Jadi kita bisa melengkapi, Leo dan Ricky bermain basket. Kata basket, hurufnya setelah B adalah ba. Setelah B yaitu A. Basket. Nah, sebelum E hurufnya adalah K. Kemudian cat, terakhir adalah T. Jadi kata basket B-A-S-K-E-T. Jadi di sini kalau kita suruh melengkapi kalimat rumpang tersebut, Leo dan Ricky bermain basket. Berikutnya ada kalimat rumpang lagi. Nah, kira-kira nenek itu sedang makan apa ya? Ya, nenek makan bakso. Ya, jadi kita bisa melengkapi kalimat rumpang tersebut dengan menuliskan kata bakso. Kata bakso hurufnya setelah B, ba. Setelah B yaitu A. Bakso. So, sebelum O hurufnya adalah S. Bakso. Jadi kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut, nenek makan bakso. Nah, kalau kita tadi melengkapi kalimat rumpang sederhana, sekarang kita melengkapi cerita rumpang sederhana. Coba lengkapi cerita rumpang berikut. Nah, ini hampir sama sebenarnya ya teman-teman, cuman bedanya kalau kalimat itu biasanya hanya terdiri dari satu baris saja, tetapi ya kadang bisa dua baris, tergantung kalimatnya itu panjang atau pendek. Nah, kalau ini adalah sebuah cerita. Nah, Ustazah akan bacakan ya. Nino bermain sepak bola. Nino menjadi kiper dalam tim sepak bolanya. Kiper bertugas menjaga titik-titik. Nah, kira-kira kiper itu bertugas menjaga apa ya? Betul, gawang. Nah, jadi kita bisa menuliskan kata gawang untuk melengkapi cerita rumpang tersebut. Karena di situ ceritanya masih belum lengkap, karena masih ada kata yang hilang atau kata yang kosong. Jadi kiper bertugas menjaga gawang. Penulisan kata gawang, ga, setelah G hurufnya adalah A. Kemudian wa, setelah W hurufnya adalah A. Wang, paten NG berarti sebelum G hurufnya adalah M. Jadi kata gawang hurufnya G-A-W-A-N-G. Jadi kita tinggal menuliskan kata yang hilang atau kata yang kosong. Berikutnya ada cerita rumpang lagi. Paman seorang wasit. Paman bertugas mengatur pertandingan sepak bola. Paman meniup titik-titik. Bisa juga dilihat di gambar. Kira-kira paman meniup apa ya? Betul, meniup peluit. Nah, jadi kita bisa menuliskan kata peluit untuk melengkapi cerita rumpang tersebut. Karena cerita tadi itu masih ada kata yang hilang atau kata yang kosong. Kata peluit, penulisannya setelah P, P. Setelah P adalah huruf E. Lu, setelah L, U. It. Nah, sebelum T hurufnya adalah I. Jadi kata peluit hurufnya P-E-L-U-I-T. Peluit. Jadi paman meniup peluit. Berikutnya ada cerita rumpang lagi. Bobby bermain sepak bola. Bobby tidak pemanasan. Kaki Bobby sakit. Bobby alami titik-titik. Nah, kira-kira Bobby alami apa ya? Betul, cedera. Nah, kata cedera setelah C hurufnya adalah I, C. D, setelah D hurufnya adalah E. Ra, setelah R hurufnya adalah A. Jadi kata cedera hurufnya C-I-D-E-R-A. Jadi Bobby alami cedera. Kalau teman-teman mau melengkapi cerita rumpang tersebut, misalnya begini. Bobby alami patah tulang, boleh. Atau Bobby alami luka di kaki, boleh. Kalau sesuai gambarnya, ya. Jadi bebas teman-teman, asalkan sesuai dengan gambar yang ada atau sesuai dan masuk akal dengan cerita rumpang tersebut. Berikutnya, ada cerita rumpang lagi. Fedi bermain badminton. Fedi bermain bersama teman. Alat yang dibutuhkan adalah kok dan titik-titik.
Nah, yang dipegang kedua anak tersebut namanya apa ya? Betul, raket ya. Penulisan kata raket, ra setelah R hurufnya adalah A. Ket setelah K hurufnya adalah E. Jadi penulisan kata raket R-A-K-E-T, raket ya. Jadi kata yang hilang di cerita Rumpang tersebut berarti adalah kata raket. Kita bisa menuliskannya agar cerita Rumpang tersebut menjadi cerita yang sempurna. Berikutnya, ada sebuah cerita. Olahraga itu menyenangkan. Olahraga membuat hati gembira. Olahraga sangat bermanfaat. Tubuh menjadi titik-titik. Nah, kalau kita olahraga, berarti tubuh kita menjadi apa? Iya, betul. Tubuh kita menjadi sehat. Penulisan kata sehat, se, setelah S hurufnya E. H, setelah H hurufnya A. Kemudian paten T, sehat. Jadi penulisan kata sehat hurufnya S-E-H-A-T. Nah, jadi kata yang hilang pada cerita Rumpang tersebut adalah sehat. Atau kalau teman-teman mau menjawab seperti ini, tubuh menjadi kuat, boleh ya. Tubuh menjadi bugar, boleh. Tubuh menjadi segar juga boleh. Yang penting sesuai dengan cerita tersebut dan sesuai dengan gambarnya. Kalau memang ada gambar, kalau tidak ada gambar, berarti harus bisa menyesuaikan dengan isi cerita yang ada. Selanjutnya, keluarga Rini bekerja sama membersihkan meja makan. Ayah mengelap meja makan, ibu mencuci piring, Dino membuang titik-titik. Nah, pada gambar tersebut, Dino sedang membuang apa ya? Betul, Dino sedang membuang sampah. Kata sampah penulisannya sa setelah S, A, sampah. Nah, kemudian huruf P, pa. Setelah P hurufnya adalah A. Kemudian paten H, sampah. Jadi Dino membuang sampah. Atau kalau teman-teman mau menuliskan seperti ini, Dino membuang makanan sisa, boleh. Tetapi pada dasarnya kita tidak boleh ya menyisakan makanan biar tidak terbuang sia-sia. Karena di luar sana masih banyak yang membutuhkan makanan, masih banyak yang kelaparan. Tetapi karena ini berhubungan dengan melengkapi cerita Rumpang, jadi teman-teman bebas mengekspresikan ya. Jadi tidak harus Dino membuang sampah, bisa Dino membuang piring pecah atau misalnya pada cerita tersebut ternyata ada piring yang pecah, atau Dino membuang kulit jeruk misalnya, boleh sesuai dengan isi cerita yang ada. Jadi teman-teman bebas berekspresi asal isinya sesuai dengan cerita tersebut. Nah, sudah selesai teman-teman. Sudah habis materinya. Untuk materi minggu ini dikit ya, karena kita akan belajar melengkapi kalimat dan cerita Rumpang sederhana. Nah, setelah ini teman-teman bisa mempelajari lagi. Videonya bisa diputar-putar kembali dan dipelajari lagi. Dan kemudian untuk bagi yang offline dan yang online, nanti bisa mempelajari game atau mengerjakan game yang sudah Ustazah share di Google Classroom dan juga mengerjakan worksheet. Nanti kita kondisional mengerjakannya, worksheetnya bisa di sekolah dan juga bisa di rumah. Nah, karena waktunya sudah habis, teman-teman tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.